Oh, tengok anak-anak sini beza. Hapeng bisa bawa, tahu jawab hapeng kan? Tak bisa kan? Sama sekali nggak bisa baca. 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah. Yang baca aja masih ngeja, yang ngitung aja masih belum sempurna. Kayaknya sah-sah saja kita ngerasa ada yang salah di sini, ya kan? Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Berjumpa kembali bersama Ting Ting di sini. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dipermudahkan segala apa yang kalian kerjakan ya. Amin. Nah, sekarang ini kan baru sempena menyambut Hari Guru ya, Teacher Day. Nah, Sari di sini mau membahas video yang viral ini, ramai juga rakyat Malaysia yang terkejut ya. Video ini viral di siswa SMA, sekolah menengah atas, macam sekolah menengah lah kalau dekat Malaysia ya, sekolah menengah Form 3, Form 4, Form 5. Karena di Malaysia ini hanya 2 kali tukar sekolah kan, sekolah rendah sama sekolah menengah. Tapi kalau di Indonesia 3 kali, SD, SMP, SMA. SD 6 tahun, tukar lagi SMP 3 tahun, tukar lagi SMA 3 tahun. Oke, so di sini ada video yang menampilkan siswa itu macam joget-joget TikTok ya, dan ini di sekolah, dan diorang rasa kenapa pakaian sekolah di Indonesia kenapa begini gitu ya, kenapa macam ni. Terkejutlah, banyaklah mendapat komentar, apalagi daripada Malaysia, dan orang Indonesia cakap, orang Malaysia ini kenapa ikut-ikutan, kenapa komen gitu ya. So nanti kita tonton videonya bagaimana ya, langsung saja. Ini ya dance-nya, kicau mania, kicau. Ketat sangat ya. Oke, nah itu videonya ya. Ini mungkin copyright, Sari akan matikan musiknya. Ini lagu Kicau Mania ya, viral dekat TikTok. Kicau, kicau, kicau mania. Gitu. Tapi di sini terlihat mungkin kurang ada yang pelik kan. Tapi kalau orang Malaysia kan, diorang pun ada anak sekolah dekat sini. So, tengok ini macam agak vulgar sih kita tadi, perempuan di tengah-tengah, 2 lelaki, perempuannya dance macam ini dengan baju seragam, uniform diorang yang ketat ya. Nah, ramailah yang menuai komentar daripada netizen Malaysia. Kita bacakan dulu ya. Oke, so ini salah satunya. Itu Indonesia, nak tanya, bukan ke negara korang merupakan negara muslim terbanyak di Asia, bahkan di dunia? Kenapa benda ni jadi tren dekat sekolah-sekolah Indonesia dengan perempuan berjoget-jogetnya itu plus pakaian ketat? Sekolah korang memang luluskan nak buat tren macam ni. Tu hairan lah orang cakap IQ bawah 78. Banyak lagi. Also, why baju student perempuan diorang singkat dan ketat katanya. Hai, aku Indonesia mau jawab, masih banyak kok anak muda Indonesia yang normal-normal. Masih ada harapan, aku optimis. Ini contohnya katanya. Karena banyaknya komentar-komentar daripada netizen Malaysia, orang Indonesia pun buka suara. Itu bukan semua macam itu katanya. Tak tahu di sebagian sekolah. Disebabkan kalau di Malaysia, walaupun yang non-muslim tak pakai tudung ya, maaf, pakaiannya harus sopan ya, harus tak boleh ketat kan. Karena Sari pun punya adik yang masih sekolah rendah, sekolah menengah kan. Adik saya perempuan pun dia free hair kan. Dia pun harus di bawah lutut tahu. Dia punya skirt, karena dia orang di dekat Malaysia itu kalau non muslim dia pakai skirt.
panjang. Ada juga yang pakai baju kurung, padahal dia non muslim ya, harus longgar lah, tak boleh ketat-ketat kan. Tapi ini yang muslim pakai kerudung pun kenapa ketat-ketat? Itulah peliknya orang Malaysia kan. Terkejut tengok video macam ini. Dan bukan hanya ini, ternyata tren joget-joget itu, bahkan sekolah rendah pun sama. Betul. Nanti kita tonton videonya ya. Ini budak sekolah rendah ya. Darjana macam tu. Dia orang buat video perpisahan macam ini. So ini videonya viral juga. Ada yang aneh ke? Video ini viral lain memperlihatkan keseruan acara kenaikan kelas di SD Negeri 1 Calung Masih Bungur. sekolah. Terlihat sekelompok siswi menari di atas panggung mengikuti irama musik berirama cepat. Para orang tua dan guru tampak antusias bersorak dan merekam momen tersebut dengan ponsel masing-masing. Suasana tampak meriah, penuh semangat dan menghibur. Ini sekolah rendah tau. Namun, tidak semua pihak menyambut positif. Banyak yang menganggap pertunjukan tersebut kurang pantas, terutama karena dibawakan oleh anak-anak usia sekolah dasar. Tarian yang dinilai terlalu dewasa dan musik yang menyerupai suasana klub malam menjadi sorotan utama. Komentar kritis pun bermunculan. Banyak yang menyayangkan kenapa acara sekolah bisa menampilkan konten seperti itu. Iya, ini sekolah tahu darjah 6. Aduh, erotis sangat nih. Aduh. Tapi di sekolah saya dulu tak ada macam ini tahu. Betul. Ketat sikit ya gurunya. Mesti diorang akan hukum kita. Woi, zaman sekarang lain pula ya. Begini momen anak SD yang joget di acara perpisahan sekolah, tapi dengan gerakan yang membuat netizen jadi geram. Sampai netizen justru memarahi guru-gurunya karena membiarkan hal semacam ini. Iya, jadi beberapa waktu lalu ada momen anak SD yang joget di acara perpisahan sekolah. Ini tuh tren yang lagi berseliweran di TikTok, yang kebanyakan dipopulerkan di kalangan anak SMA yang udah lulus. Nah, ternyata anak SD yang udah lulus ini nih, gak mau kalah. Ini adalah salah satu sekolah yang berada di Jawa Barat. Hampir sama seperti apa yang dilakukan oleh para lulusan SMA, anak-anak lulusan SD ini juga mengikuti tren berjoget bersama. Namun yang jadi sorotan adalah siswa pria yang pada saat itu berjoget-joget sebelum memantik siswa lain untuk bergerak bersama. Ini pemandangan yang membuat netizen menjadi menyoroti gurunya karena membiarkan hal seperti ini terjadi. Beberapa netizen sampai melaporkan hal ini kepada Deddy Mulyadi agar sekolah tersebut bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Oke teman-teman ya gitu ya, joget-joget biasalah ya kan, dekat Indonesia suka sangat orang berjoget ya. Wadidaw, joget dulu. Sekarang lagi ada viral tentang kicau mania itu. Semua sekolah-sekolah yang dah anak lulus ya, mereka itu buat joget tren inilah. Sebenarnya kalau tren macam ini saja untuk anak SMA ya, sekolah menengah itu macam biasa lah. Tapi tadi itu mungkin pakaian diorang lah dengan aksi joget-joget yang berlebihan, apalagi seorang perempuan kan dengan berpakaian uniform sekolah yang ketat. Jadi orang rasa kenapa gini. Bukan hanya netizen Malaysia, orang Indonesia sendiri pun rasa kenapa ada sekolah seperti ini ya. Sebenarnya dekat sekolah Sehari kurang ada yang macam ini. Kalau pagi-pagi kita mesti ada situ namanya guru BP ya. So dia akan tengok uniform kita ada ketat-ketat. Ini apa? Skirt saya harus di bawah lutut juga. Tak tahu pula ya sekarang boleh macam ini. Tapi di Malaysia memang tak dibenarkan macam itu. Dan satu lagi di Malaysia saya tengok ya. Ini yang bezanya. Nah, kalau di Malaysia, sekolah rendah, sekolah menengah pun sama kan. Tak boleh rambut ini digerai macam ni. Tak boleh kan. Kena diikat. Di Indonesia tak ada kewajiban untuk diikat rambutnya. Dulu Sehari pun terbiar macam ni saja sebab tak ada peraturan macam itu. Di Malaysia tak kan. Apalagi Sehari tengok adik saya sekolah rendah, dia kalau rambut
pendek, itu bolehlah dipotong pendek macam ni. Itulah ya. Dan satu lagi, ini Aisar Khalid, dia ada datang ke sekolah di Malaysia ini kan. Dia ada bagi tunjuk. Nah, inilah bezanya sekolah di Malaysia itu, murid-murid tak boleh bawa ponsel, handphone, HP. Ya, di Indonesia biasa saja. Sebenarnya mungkin tak boleh, tapi tak ada larangan pun. Saya bawa handphone juga dulu. 2 lagi handphone saya bawa, siap dengan power bank. Karena ya diperbolehkan juga. Boleh juga. Tapi di Malaysia tak ya. Adik saya sekolah menengah, saya cakap bawa phone yang biasa itu, bukan Android, supaya kalau saya call, saya boleh angkat dia dekat mana, macam itu. So boleh call saja sama message kan. Dia cakap tak boleh bawa phone. So dia takut, dia tak bawa. Gitu bezanya ya. Oke, kita tonton dulu. Tengok anak-anak sini beza. HP kau bisa bawa. Tak bawa HP kan? Tak bisa kan? Tak bisa dah. Tak bisa dong. Bahasa Indonesia pula. Bawa. 11. Tahu tak? 11. Kau kali. Bang, apa yang boleh buat bang? Yang boleh bang. Mak. Tu dah. Orang suruh beli. Satu kau duit. Nah. Terima kasih Kak. Dah dapat dah ya. Okey. Ayo dah dapat yang bang lagi dah. Ya, minggu depan datang lagi ya. Duit banyak-banyak bang. Nah, itu tadi ya, tak boleh bawa handphone. Tadi itu dia gunakan bahasa Indonesia, jelaskanlah sama viewernya orang Indonesia. Kalau di sini tuh anak-anaknya nggak bisa bawa HP, handphone. Kalau di sana boleh juga. Siap TikTok lagi tahu, buat dance TikTok. Kita tonton ya, dekat kelas. Oh, ini anak sekolah rendah ya. Oh, siap juga TikTok lagi dekat depan kelas. Oh, tapi cantik juga itu ya, budaknya. Kicau mania. Gary maju ke depan. Nah, coba baca yang ini dulu. Yang mudah dulu. Ibu. Ibu, coba dieja. I B U. Ibu. Nah, coba nomor 2. A P I. Ngapa? A P I. Jadi HP. api. Nah, lanjut yang ke belakang kedua. Gary boleh ke belakang dulu. Ayo maju. Nah, maju. Pasti sekarang coba baca yang ini. Nomor 4 Sepeda. ya. Sepeda. Yang ini? Dokter. Ya, nomor 2 lanjut. Mama nonton. Oke, yang nomor 5 coba nomor 5. Berdoa. Udah besar-besar tak pandai baca lagi nih. Lanjut aja. Sekolah kemudian dia suruh baca. Sama sekali nggak bisa baca. Itu kenapa? Kira-kira. Malas. Bukan karena matanya. Coba bayangkan, Bapak Ibu guru, Bapak orang tua semua, kelas berapa? 9. Kelas 9. Berarti kelas 3 MTS sama dengan 3 SMP belum bisa baca. Ini mungkin lagi. Apalagi tambahan kali-kalian bisa, kali-kalian. 100.000 kali 5 berapa? Dira. Putri tak tahu baca lagi. Gak tahu Pak. Gimana nih Pak? Kelas 3 SMP katanya ya. Gimana Pak? Kamu perkalian kamu bisa perkalian. 3 kali 4 berapa? Sehingga tambah 3 kali 4 berapa? Bayangin. Ini SMA Ibu. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 hamka.
3 kali 4 Tak tahu juga, 3 kali 4 pun dia tak tahu. Aduh, gimana ini, gawat ya pendidikan di negara kita ini. Semoga dengan adanya MBG, makan siang gratis ini, bolehlah sikit-sikit menolonglah nanti ya untuk generasi-generasi yang akan datang. Kita tengok. 3 dikurang 7. 3 dikurang 7 berapa? 3 dikurang 7 Pun dia tak tahu. 4. Berapa? 3. Ih, Sabar dulu. 1 dikurang 3? Ini ya. Kurang 7. 3. Enggak tahu ah. 8 kurang 8 kurang 8. 1. Enggak tahu. Minggir aja langsung ya, kayak Hanif tadi. 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. 28 dibagi 4. 32 dibagi 4. 10 dibagi 5. 15 dibagi 5. 15 dibagi 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah 6 tambah 10 berapa? 60. 30. Kalau misalnya anak TK yang nggak bisa baca, kita tuh kayaknya nggak perlu takut atau khawatir. Tapi kalau sampai ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan anak SMA yang baca aja masih ngeja, yang ngitung aja masih belum sempurna, kayaknya sah-sah saja kita ngerasa ada yang salah di sini, ya kan? Ya pemirsa, puluhan murid SMP Negeri 1 Pagadara, Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Oh, kepanjangan SMP. Sekolah makan pempek. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, mulai dari kamu. 1. Garut. Lah. Dan yang jadi pertanyaan lagi, gimana bisa mereka ini duduk di bangku SMA? Kalau untuk operasi sederhana kayak 9/3 aja mereka masih salah gitu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, lanjut ngebahas konten ini. Setelah gue posting video zonasi itu, gue posting susulannya adalah hasil wawancara gue dengan 17 anak SMP di Jakarta. Yang mana gue nanya 2 pertanyaan kepada mereka. Yang pertama adalah bersama Pitagoras. Yang kedua, sebutkan 3 kebutuhan primer manusia gitu. Nah, menurut gue ketika lu udah ada di SMP, seharusnya lu paham nih teorema Pitagoras dan 3 kebutuhan primer manusia gitu. Bukan pertanyaan yang sulit, ya kan? Dan ternyata dari 17 anak itu yang bisa menjawab soal Pitagoras hanya 1 anak, yang bisa menjawab soal kebutuhan primer cuma 3 anak. Dan mereka udah SMP, dan mereka bersekolah di SMP negeri di Jakarta, lu bayangin. Tanya ke mereka, kenapa? Emang di rumah itu nggak pernah belajar atau mencoba cari tahu gitu sesuatu gitu yang berkaitan sama mata pelajaran lu di sekolah gitu? Dan jawabannya bikin gua kaget sih dan sedih. Ya mereka bilang, Bang, jangan kan di rumah, di sekolah aja kita nggak belajar gitu. Terus mereka bilang lagi, ya kita sih masih mending. Ini beberapa orang teman kita malah nggak bisa baca katanya, naik-naik kelas aja. Wow, gue bilang. Nah, ini yang membuat kita semua mungkin sadar ya, ada satu masalah besar di sini yang mungkin belum disadari oleh para pemangku kepentingan kita, yang mungkin masih enak di Menara Gading, ya kan, yang mungkin dari SD sampai SMA-nya sekolah di private school, di international school atau homeschooling, kuliah ke luar negeri, balik-balik dapat jabatan. Kan banyak. Jadi gini, siswa-siswa sekolah kita itu sekarang nggak ada UN, nggak ada sistem ranking. Kalau mau masuk sekolah bukan nilai yang dilihat, tapi pakai zonasi wilayah. Memang macam ada yang salah dengan negara ini ya. Kenapa macam itu pendidikannya? Tak tahulah saya mau katakan apa lagi ya. Mau jadi penerus bangsa, tapi calon-calonnya macam ini. Inilah ya. Polemik di negara kita ini, seharusnya ya Bapak Presiden juga tengok
hal ini, pendidikan kita ini macam tak betul lah saya rasa ya. Tapi ya semoga dengan MBG katanya itu boleh bergizi, jadi mereka ada nutrisi, boleh belajar. Kita tengok nanti. Oke teman-teman, so bagaimana pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye! Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.